Shalom. Seri disiplin kali ini mengambil tema kesempatan kembali diberikan. Keluarga Uki yang berbahagia, masih ingatkah kita dengan kisah seorang mahasiswi yang gagal menyelesaikan studi di prodi dia yang lama? Ya, dia akhirnya memilih pindah jurusan dengan beralih ke prodi atau program studi yang lain. Ketika bertemu dan bercakap-cakap dengan kaprodinya yang baru, dia berkata, "Bapak, terima kasih atas kesempatan yang kembali diberikan kampus kepada saya guna menyelesaikan studi sarjana atau S1 saya dengan diizinkan masuk ke prodi ini." "Oh, tidak masalah," kata Pak Kaprodi. "Sebab berdasarkan hasil penelusuran minat bakat kamu di LPKK UKI, kamu itu ternyata lebih cocok di prodi yang sekarang ini. Apalagi keberadaan kamu di prodi yang lama itu ternyata adalah pilihan dari orang tua dan bukan pilihan kamu, bukan? Namun pesan Bapak agar kamu tidak boleh lagi menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Belajarlah sungguh-sungguh dan raihlah IPK yang setinggi-tingginya. Oke?" "Baiklah, Bapak," sahut sang mahasiswi. Keluarga Uki yang bersuka cita, demikian juga kisah yang dialami oleh Simson, salah seorang hakim-hakim yang pernah memimpin bangsa Israel. Dia pernah gagal karena menyia-nyiakan anugerah kekuatan super yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga dia ditangkap dan dipenjara lalu disiksa hingga buta. Ketika Tuhan Allah memberikan kesempatan kembali kepada dia, maka dia segera memanfaatkan kesempatan itu dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Kitab Hakim-Hakim 16 ayat 28 hingga 29 mencatat, "Berserulah Simon kepada Tuhan, katanya, 'Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin.' Kemudian Simon merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Hasilnya dia berhasil menjadi seorang pemenang, walaupun ia harus meregang nyawa." Sebagai dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan atau tendik, bila kita mendapat kesempatan sekali lagi, maka janganlah kesempatan itu disia-siakan. Sebagai mahasiswa, bila ada mata kuliah yang gagal sehingga kita harus mengulang, maka janganlah sampai gagal lagi pada saat mengulang tersebut. Sebagai dosen, bila masih ada kesempatan untuk mengurus serdos, maka jangan sampai gagal untuk kedua kalinya atau lebih. Sebagai dekan, kaprodi, kabiro, dan pimpinan-pimpinan yang lainnya, bila Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memimpin lagi, maka jangan pernah mengulang lagi kesalahan fatal yang sama. Keluarga Uki yang mau bertumbuh, jadi seperti apa saudara-saudari menjalani nilai Uki, yaitu disiplin? Apakah kita pernah gagal lalu mendapat kesempatan untuk kedua kalinya? Bila iya, maka manfaatkanlah kesempatan sebaik-baiknya seperti yang telah dilakukan oleh Simson. Bila tidak, maka biarlah kegagalan itu boleh menjadi pembelajaran yang amat sangat berharga bagi kita untuk dapat lebih lagi mendisiplinkan diri dalam menyelesaikan tugas pokok kita yang pertama dan terutama di UKI, baik itu sebagai dosen, mahasiswa, dan tendik. Bersediakah kita? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kami di UKI, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun tendik, untuk bekerja dan belajar lebih dan lebih baik lagi demi mencapai prestasi dan prestise setinggi-tingginya. Tolonglah kami
untuk dapat lebih mendisiplinkan diri dalam menyelesaikan tugas-tugas pokok yang pertama dan terutama di UKI. Dalam anugerah Yesus Kristus Putramu kami berdoa. Amin.